Ya, kali ini saya akan membagikan rekapan Rotio nih. Alhamdulillah saya udah membuat cara cepatnya. Ya, semoga cocok dipakai di semua cabang yang emang memerlukan. Nah, step pertama kita buka akses dulu nih, ya kan? Kita buka akses, terus report satu, pilih tanggal, by date, kredit, lalu centang datasheet. Di contoh saya pakai dari tanggal 15 sampai 21 Desember ya, 7 hari. Kita klik OK, kita tunggu ya kan. Nah, kalau udah keluar kayak gini, seperti biasa kita filter per kode outlet. Kita text filter, terus begin switch. Kalau di dadap kodenya 102 ya. Kalau di cabang lain ya menyocokkan dengan cabang yang lain. Cocokkan dengan cabang masing-masing. Nah, kalau udah kita ambil yang kodenya Rotio nih, sebentar, inputan akses itu harus diurutkan per tanggal, nama, lalu jalur. Pertama tanggal dulu ya kan, kita urutkan dari yang paling kecil, lalu per jalur, per nama, lalu per jalur. Nah, kalau kayak gini udah rapi, nah kita copy ya kan, ini bisa juga klik yang ini terus copy ya kan, terus kita buka master rekapannya. Sebelum kita paste ini diisi dulu ya, jadi ini bulan nih, kita ngerjain tagihan bulan apa nih. Ini saya kasih keterangan kalau mau ngerjain apa, misalkan PO, cuman PO nya tuh kayak misalkan dari tanggal 20 Desember sampai 21 Januari. Nah, itu tariknya harus per bulan ya, maksudnya 21 Desember sampai 31 Desember dulu. Nggak bisa dia kalau beda bulan gitu. Ya, ini nanti rumusnya salah gitu. Jadi, intinya dibaca aja keterangannya gitu. Nah, ini karena tadi contohnya di bulan Desember, saya pilih bulan 12, tahunnya 2025. Dan di bawahnya ini kita isi kode outlet. Ya, ini keterangannya ada nih seperti biasa nih. Terus di input dan akses kita paste di sini. Ini sebelum ini pastikan ya tabelnya nih sama ya urutannya, sales ID, sales date, car ID. Kalau udah sama, udah kita langsung paste. Nah, ini udah kita paste. Lalu PO nih, PO yang dibagiin nih, saya udah buka nih. Ini kan PO nih yang dibagiin nih dari seluruh cabang nih, ada siapa aja nih, banyak dah. Mau Cikarang lah, Sentul lah, siapa lah ya kan. Dan ini kita copy nih. Kalau ini udah langsung copy aja. Yang di copy juga cuman tanggal, dokumen, ini sama nama outlet sama quantity. Udah sampai sini aja. Kita copy. Nah, sebentar. Kita kopinya nggak boleh ada yang ketutup. Nah, ini bekas saya filter nih. Nah, kalau ini kan udah nggak ada yang filter nih ya, kita buka semua. Nah, ini kita copy ya. Jadi dari tanggal, dokumen, nomor PO maksudnya, terus nama outlet sampai quantity. Terus ke file yang tadi, nah kita paste di sini aja, paste sebagai value aja, paste spesial value. Nah, kalau sudah kayak gini, step yang selanjutnya ini yang lumayan agak mungkin ribet ya. Saya kurang tahu ya kalau cabang lain nama rotionya sama nggak gitu loh. Kalau di saya kan saya beda ini, misalkan roti tanda kutip, oh di saya roti tanda kutipnya saya hilangin gitu. Jadi harus dicocokin nih, misalkan di akses nama rotionya ini. Nah, nama di PO-nya tuh apa gitu loh. Tuh nih misalkan contoh nih ya. Eh Misalkan nih Rotio Stasiun Kranji, mungkin di database nulisnya ST, tapi di PO-nya tulisannya stasiun.
Nah kayak gini, ini kan beda nih. Nah ini harus disejajarin lah gitu. Tuh maksudnya harus tahu lah nih Rotio ini diakses namanya ini, tapi kalau di PO namanya ini gitu. Itu ya. Jadi harus disejajarin dulu. Nah, kalau udah disejajarin nih satu-satu ya harus benar gitu. Nggak boleh salah nih. Beda tanda baca juga ngaruh gitu. Karena kan eh, mereka ngebagiin PO ini nih tulisannya sama nih, konsisten gitu. Misalkan Rotio Stasiun Cikarang titiknya pasti di setelah ST itu ada titik gitu. Gitu. Nah, kalau mau nggak ribet nanti ngambil namanya kan ini banyak, di pivot aja nih misalkan kayak gini, ini disorot, terus ini di file PO ya, ini disorot nih namanya aja, terus di insert, di pivot, terus nah udah itu nama. Nah ini tinggal dari yang banyak kayak gini tinggal pilih nih yang punya cabang masing-masing yang mana gitu. Kami banyak nih, pilih dah tuh satu-satu yang punya cabang masing-masing yang mana. Misalkan nah misalkan nih oh gitu ya, jadi diambilin aja yang punya cabang masing-masing yang mana gitu. Atau bisa juga di sininya mungkin di pivotnya kayak gini nih, dari description sampai cabang ya kan, terus ke bawah disorot nih dari nama outlet sampai cabang, di insert pivot. Nah ini kan kalau kayak gini masih nyampur nih. Nah jadi pilih cabang dulu, jadinya pilih cabang habis itu baru nah kalau kayak gini kan enak nih, udah bisa nih no, yang dadap mana, sentul mana, serpong mana ya kan tuh udah. Nah tinggal disamain sama yang diakses gitu loh. Misalkan dadap nih saya copy nih, ini kan dadap nih, saya copy nih, saya copy ya kan segini, saya copy misalkan, terus di sininya saya paste nih, di sini ini kan nama di PO, nama di akses nih, di sini saya paste ini yang dari PO, ini yang dari akses, yang dari akses juga sama. Nah di sininya namanya nih diklik nih, masih yang di report satu diklik, di Ctrl C ya kan, bikin aja sheet baru gitu, di paste, insert, pivot, name. Nah ini tinggal disamain deh tuh. Nah tinggal disamain sama yang tadi tuh, ditaruh di sampingnya gitu. Misalkan Coffee O T2 Smoking, nama di PO nya apa gitu. Jadi harus jajar lah ya, intinya harus jajar lah, harus jajar seperti ini ya. Ini di sheet database. Nah setelah itu nih saya hapus dulu biar nggak ribet. Kan kita copy nih, nah di master invoice, nah ini di sini udah muncul otomatis nomor PO-nya. Nah nomor PO ini yang muncul yang kita kirim doang, karena secara pengambilan saya ngambil dari akses. Nah nomor PO-nya saya ngambil dari PO yang mereka kasih gitu. Jadi insya Allah kalau misalkan di satu cabang itu benar-benar sesuai ya, misalkan PO 17 dikirimnya tanggal 17, nggak PO 16 dikirim 17, terus kayak selang-seling gitu apa lengkap-lengkap gitu. Nah insya Allah bener, gak bakal salah gitu, sesuai lah sama fisiknya gitu. Kalau pengirimannya sesuai dengan tanggal, kalau tanggal pengiriman sesuai dengan tanggal PO-nya gitu. Tapi kalau nggak sesuai ya harus dirubah dikit lah gitu, paling satu digit di belakang atau dua digit di belakangnya dirubah gitu. Ini udah semua, yang paling harus tulis manual ini ya. Kalau tadi kalau nomor PO ada yang nggak cocok sama nomor GR-nya atau BPB-nya. Nah, ada lagi fitur tambahan di sini adalah cek
sheet check ini untuk mencocokkan quantity diakses sama enggak kayak quantity di PO. Kan takutnya ada yang lebih, ada yang kurang. Kan kalau kayak gitu kan bermasalah tuh tagihannya. Kalau misalkan kita kirim 3, di JR-nya 4, atau JR-nya 4 kita kirimnya 5 gitu ya kan. Nah, ini bisa langsung ketahuan di sini. Nah, ketahuan dari mana? Setelah kita copy paste tadi, ini bakal otomatis muncul, dan di sini ada parameter cek lagi, ada yang aktif cek lagi nih. Nah, kita kalau mau tahu mana nih aktif cek lagi, nah saya udah sediain filter di apa nih, baris status nih, kita pilih yang cek lagi. Nah, bakal langsung ketahuan itu rotio-nya apa, tanggalnya tanggal berapa, quantity-nya berapa. Nah, ini bisa langsung dicek lah tuh, samain kayak PO. Nah, kalau kasus saya ini nomor PO-nya nggak ada gitu, makanya saya ketik manual nomor PO-nya. Tapi ketik manualnya bukan di sini, tapi di sini. Nah, di sini juga jangan langsung diklik karena ini udah saya kasih eh, nama sheetnya tuh master invoice global. Nah, kalau mau nih, ini caranya, kita klik ini sambil tahan CTRL ya. Nah, sampai kayak gini kita lepas. Ini kan jadi ada dua nih. Nah, yang satu ini kita pencet Ctrl A, lalu A lagi, pokoknya sampai kesorot semua nih. Kita Ctrl C, kita paste spesial value, biar rumusnya hilang. Jadi bisa apa? Ditulis lagi lah, tulis manual. Kalau langsung di sini kan tuh keluarnya rumus kan, gitu. Nah, seperti itulah gitu. Ya, kalau ada yang kurang paham boleh nonton videonya ulang-ulang. Nah, di sini tulis manual, ini nama PT, alamat, bla 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 bla. Nih, kalau misalkan contoh di PDF-nya nih kan ada keterangan. Cuman kalau saya kasih keterangan, kalau yang untuk rotio-nya tuh banyak, kecil-kecil nanti perintannya gitu. Nah, makanya keterangannya saya kasih di sini nih, harga per bag dan jumlah tagihan yang tertera adalah sudah termasuk PPN gitu. Nah, bedanya di sini doang karena saya menilai kalau ditaruh di samping kecil-kecil perintannya karena banyak, kecuali bagi cabang yang dikit ya. Nah, itu terserah deh mau dirubah lagi apa gimana, nggak apa-apa, terserah gitu. Udah ya, sampai sini kayaknya tadi udah nggak ada yang kelewat. Iya, saya doakan semuanya tetap semangat kerja. Ya, percayalah, masalah pasti akan selalu ada jalan keluarnya. Oke, terima kasih.